Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertina Mauponu. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu tentang perairan darat. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu ada pengertian perairan darat dan perairan darat di permukaan bumi. Baik, pada topik pembahasan pertama itu ada pengertian perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau benda padat, sedangkan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia berwujud cair, yaitu berupa air, baik air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Perbandingan antara banyak air yang meresap dan mengalir di permukaan bergantung pada berbagai faktor, yaitu jumlah curah hujan yang jatuh, kekuatan jatuhnya butiran air hujan di permukaan bumi, yang ketiga lamanya curah hujan, yang keempat penutupan vegetasi di permukaan bumi, yang kelima derajat permeabilitas dan struktur bumi, dan yang keenam itu ada kemiringan topografi. Selanjutnya pada topik pembahasan kedua yaitu perairan darat di permukaan bumi. Itu yang pertama ada sungai. Sungai dapat didefinisikan sebagai massa air tawar yang mengalir secara alamiah mulai dari sumber air sampai ke muara. Sumber air sungai umumnya berasal dari mata air yang keluar dari dalam tanah melalui celah-celah atau retakan batuan. Selain dari resapan air hujan, sumber air sungai dapat pula berupa pencairan es atau gletser. Adapun badan-badan air yang berfungsi sebagai muara sungai antara lain laut, danau, atau sungai lain. Berdasarkan letaknya, sungai dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagian hulu, memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu ada yang pertama arus sungai deras, yang kedua arah erosi ke dasar sungai, yang ketiga itu ada lembahnya curam, yang keempat lembahnya berbentuk V, yang kelima kadang-kadang terdapat air terjun, dan yang keenam itu terdapat erosi mudik, yang ketujuh tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi, yang kedelapan itu terdapat batu-batu besar dan runcing. Selanjutnya, yang kedua itu bagian tengah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, arus air sungai tidak begitu deras. Yang kedua, erosi sungai mulai ke samping atau erosi horizontal. Yang ketiga, aliran sungai mulai berkelok-kelok. Dan yang keempat, mulai terjadi proses sedimentasi dan pengendapan karena kecepatan air mulai berkurang. Yang kelima, batu-batu bersudut bulat dengan ukuran lebih kecil dari daerah hulu. Dan yang ketiga yaitu bagian hilir memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Arus air sungai tenang. Yang kedua, terjadi banyak sedimentasi. Yang ketiga, erosi ke arah samping horizontal. Yang keempat, sungai berkelok-kelok atau terjadi proses meandering. Yang kelima, terkadang ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk kali mati atau danau tapal kuda. Dan yang keenam, di bagian muara kadang-kadang terbentuk delta. Dan yang terakhir itu terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. Selanjutnya yang kedua itu ada pola aliran sungai. Yang pertama ada pola aliran dendritik. Sungai yang umum dijumpai, daerah aliran sungainya luas, aliran sungai konsekuen, dan anak-anak sungainya mirip cabang atau akar pohon. Terbentuk pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Yang kedua, pola aliran trelis. Banyak ditemukan di daerah yang memiliki struktur perlipatan dan daerah pesisir. Pola trelis terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Pola ini menunjukkan desain geometris terbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak-anak sungai. Anak-anak sungai ini hampir membentuk sudut 900 terhadap sungai induknya dengan panjang yang relatif sama.
Selanjutnya yang ketiga, pola aliran rektangular. Terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area, juga memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut 900 berbeda dengan trelis. Pola ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Ruang antar sungai memiliki jarak lebih lebar antara sungai satu dengan berikutnya. Yang keempat, pola aliran paralel. Pola aliran sungai yang arahnya aliran hampir sejajar dengan sungai induk, terbentuk di daerah dengan batuan seragam dengan kemiringan yang sama. Umumnya terbentuk di wilayah pesisir yang sempit dan lereng perbukitan yang panjang. Yang kelima, pola aliran radial sentripetal. Terbentuk pada sungai-sungai dari arah yang berbeda bertemu di dalam satu cekungan, seperti laut pedalaman, danau, atau cekungan struktural. Yang keenam itu pola aliran radial sentrifugal. Pola aliran yang ditemukan di daerah topografi seperti kuba, bukit terisolasi, atau terkerucut vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah. Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi dan menyebar ke segala arah dari atas dataran tinggi. Yang ketujuh itu ada pola anular. Pola anular melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Umumnya terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris disebut struktur seperti kuba. Dan yang terakhir ada pola pinate. Pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lancip. Banyak ditemui di daerah yang memiliki lereng tinggi dan curam. Baik, itulah hasil materi tentang perairan darat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.